Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan dimudahkan untuk nanti dalam menempuh ujian SKB tahun ini ya, dan bisa rezeki menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Oke teman-teman, pada video kali ini memenuhi request dari teman-teman ya, yang bingung untuk belajar SKB ini ya. Kemarin ada yang request di kolom komentar, yaitu untuk jabatan yang pertama yaitu analis potensi perbenihan, yang kedua yaitu analis benih. Ini saya jadikan satu karena kalau melihat dari tupoksinya itu kurang lebih sama ya. Makanya saya jadikan satu, kisi-kisi materi dua jabatan ini. Oke teman-teman, untuk kisi-kisinya seperti apa, simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Oke, untuk dua formasi ini ya, dua formasi jabatan ini, analis potensi perbenihan dan analis benih ya. Nah, ini untuk materinya fokusnya di fokus materi BDP teman-teman. BDP, budidaya perairan atau aquaculture. Ini silakan teman-teman lihat di playlist di channel saya ini ya, Yudi Generasi Penerus. Lihat di playlist yaitu kisi-kisi materi SKB perikanan, yaitu part 2 ya. Part 2 itu BDP. Kalau part 1 itu THP, untuk part 2 BDP, part 3 itu MSP, yang part 4 itu adalah PSP atau ilmu perikanan tangkap. Nah, untuk jabatan ini fokus materinya yaitu pada materi BDP. Nah, terus untuk yang materi THP, MSP dan PSP dipelajari juga nggak mas? Nah, ini dipelajari juga ya, saya sarankan untuk dipelajari juga. Karena dari berdasarkan pengalaman kemarin itu yang sudah berbagi FR, itu misalkan ya, formasi analis mutu hasil perikanan, itu jelas-jelas fokus materinya di THP. Itu saja kemarin ada soal yaitu tentang BPP NRI, wilayah pengelolaan perikanan ya, Negara Republik Indonesia. Juga jenis alat tangkap juga keluar seperti itu. Jadi tetap saya sarankan belajar materi yang lain ya, tapi fokus materinya di materi BDP, budidaya perairan. Sudah saya share, silakan teman-teman nanti lihat di playlist ya. Ini kalau di materi BDP itu ada 15 aspek ya, dari aspek 1 manajemen akuatik sampai yang ke-15 itu materi manajemen perbenihan ikan. Nah, itu silakan teman-teman fokus di materi BDP. Oke. Terus kita untuk yang kedua nih ya, satu tadi fokus materi BDP, yang kedua untuk tupoksinya ya. Kalau lihat tupoksinya yaitu melakukan kegiatan analisis menelaah dalam rangka penyusunan yaitu rekomendasi kebijakan di bidang. Kalau yang potensi perbenihan tadi potensi perbenihan, kalau untuk yang analis benih itu memberikan rekomendasi di bidang benih. Nah, jadi kan kurang lebih sama ini untuk tupoksinya. Nah, terus apa saja yang perlu dipelajari? Ini yang perlu teman-teman ingat untuk yang ngambil formasi jabatan ini ya. Ini perlunya kita mengembangkan pengetahuan dari tupoksinya itu ya. Tupoksinya kan melakukan kegiatan analisis ya, menelaah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang potensi perbenihan dan bidang benih ya, kalau yang analis benih. Nah, itu kita kembangkan teman-teman dari sini, dari tupoksinya ini kita kembangkan. Misalkan benih dulu nih, dari kata benih, pengertian benih nih yang pertama nih ya, yang perlu dipelajari. Pertama itu benih. Nah, benih itu tolong dikembangkan. Dikembangkan itu misalkan benih. Jadi benih yang baik itu seperti apa? Nah, terus nanti cara pengangkutannya gimana, kan nanti bisa kita belajar pengangkutan terbuka, pengangkutan tertutup seperti itu ya. Jadi dikembangkan, tolong dikembangkan dari tupoksi itu ya, jabatan tupoksinya itu dikembangkan.
Nah, terus yang kedua teman-teman pelajari yaitu peranan faktor eksternal dan internal dalam proses pemijahan ikan. Karena tadi ya, benih itu korelasi dengan pemijahan. Jadi teman-teman pelajari faktor eksternal dan internal dalam proses pemijahan ikan. Nah, terus untuk yang ketiga, teman-teman refresh. Ini kalau refresh itu kata-kata refresh untuk yang dulunya kuliahnya di prodi ini ya, prodinya BDP atau aquaculture ya. Ini refresh saja. Tapi kalau yang teman-teman dulu program studinya bukan BDP, nah ini jadi belajar lagi. Jadi istilahnya lebih effortnya lebih gitu dibandingkan orang yang teman-teman dari basicnya BDP. Oke. Untuk yang ketiga teman-teman pelajari tentang penerapan teknik perangsangan pada proses pemijahan. Nah, ini faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan, nah teman-teman pelajari. Terus yang keempat itu teman-teman tolong pelajari fertilisasi, inkubasi telur dan pemeliharaan larva. Nah, terus yang kelima nih. Yang kelima teman-teman pelajari manajemen pengembangan induk. Nah, tadi kan namanya benih, itu tidak bisa dilepaskan sama benih, tidak bisa dilepaskan dengan induk, kualitas induk. Lah ini tolong dikembangkan lagi induk nih. Manajemen pengembangan induk. Lah induk itu induk yang berkualitas itu ciri-cirinya seperti apa? Misalkan seperti itu ya. Umurnya minimal berapa bulan? Terus ciri-cirinya misalkan jantan, kalau yang udah matanggona seperti apa? Betina matanggona seperti apa? Tolong dikembangkan. Nah, jadi di yang kelima tadi, manajemen pengembangan induk. Nah, oke, terus yang keenam nih ya. Yang keenam teman-teman tolong pelajari yaitu arti dan peranan dari alat-alat reproduksi ikan. Misalkan kelenjar, endokrin, terus hormon, neurohormon, feromon dalam reproduksi ikan. Jadi bener-bener kayak merefresh lagi pelajaran-pelajaran mata kuliah waktu kuliah dulu. Jadi refresh lagi. Terus yang ketujuh nih. Yang ketujuh yaitu pelajari bisnis tentang perbenihan ikan. Karena tadi kan jabatannya analis potensi perbenihan ikan. Namanya hubungannya dengan potensi itu ada korelasi dengan namanya bisnis ya. Bisnis atau peluang bisnis. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam usaha perbenihan ikan. Nah, seperti itu. Analisis usahanya gimana? Seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga pelajari juga seperti itu teman-teman. Jadi ini ya untuk tadi analis potensi perbenihan dan analis benih. Paling tidak teman-teman pelajari yang 7 aspek ini tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi memantaskan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin di tips sukses ya, tips sukses SKB Perikanan. Salah satunya adalah memantaskan diri kita itu menduduki posisi jabatan yang kita lamar. Analis potensi perbenihan dan analis benih. Jadi memposisikan kita benar-benar menguasai tentang perbenihan nih. Dari tadi benih, faktor-faktornya, terus tekniknya gitu kan. Jadi benar-benar kita kuasai. Karena benar-benar nanti di SKB seleksi kompetensi bidang benar-benar menguji kemampuan bidang kita untuk yaitu memantaskan duduki formasi jabatan yang kita lamar tersebut teman-teman. Oke. Untuk ini ya Permen KP pendukungnya. Untuk Permen KP pendukung itu cari jabatan fungsional yang tupoksinya kurang lebih sama. Tupoksinya yang kurang lebih sama dengan jabatan analis potensi perbenihan dan analis benih. Kalau saya coba udah nyari ini ya, ini yang korelasi dengan pengawas perikanan ini masuk juga. Karena kalau pengawas perikanan itu dulu itu gabungan dari pengawas benih teman-teman. Jadi saran saya untuk yang Permen KP untuk mendukung belajar teman-teman jabatan ini bisa belajari juga yaitu di jabatan fungsional pengawas perikanan terutama bidang budidaya. Terus yang kedua, ini karena analis ya. Analis itu tidak bisa dipisahkan dengan data, menganalisa ya. Menganalisa hubungannya nanti untuk penyusunan rekomendasi di bidang potensi perbenihan tadi. Nah, itu mau nggak mau hubungannya dengan korelasi data
yaitu terjun di lapangan. Padahal di ujung tombaknya di lapangan salah satunya adalah penyuluh perikanan. Maka saya sarankan juga teman-teman belajar yaitu tugas dari penyuluh perikanan. Seperti yang kemarin itu yang sudah saya share ya, untuk FR silakan dia di playlist FR SKB perikanan ya. Itu ada FR analis tata kelola sumber daya ikan ya. Itu malah kemarin itu banyak soal ya tentang penyuluh perikanan dan istilah tentang dalam binaan ya, misalkan UMK seperti itu ya. Terus permodalan itu malah keluar juga. Jadi kadang soalnya di luar prediksi. Hanya pesan saya yaitu mendingan kita ini berkeringat saat mempersiapkan ujian SKB. Berkeluar keringat, belajar maksimal, semangat tinggi untuk mempersiapkan SKB daripada kita nanti berkeringat dingin tidak bisa mengerjakan pada saat ujian SKB yang sebenarnya. Oke, tetap jaga semangatnya ya teman-teman, belajarnya, belajar maksimal, ikhtiar maksimal, selanjutnya adalah tawakal. Oke, demikian yang saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat ya. Allahumma amin. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu teman-teman mempersiapkan yaitu materi SKB tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.